Kemudian ma'asyiral muslimin rahimakumullah, ada beberapa waktu yang utama bagi kita untuk berselawat. Banyak orang berpikiran selawat itu acara. Duduk bersama, selawatan. Ini selawat. Bukan. Itu salah satu bentuk selawat mungkin. Tapi bukan seperti itu Rasul sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kepada umatnya. Kita lihat waktu-waktu berselawat buat Nabi alaihi wasallam. Jangan cuma selawatan sebulan sekali. Baru ingat Rasul sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama, selawat buat Nabi ketika tasyahud. Kita berselawat buat Rasul sallallahu alaihi wasallam seperti selawat Ibrahim yang kita tahu. Yang kedua, setelah azan. Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Man qala hina yasma'un nida." Barang siapa yang berkata ketika dia mendengar muadzin. Allahumma rabb hadhihi ad-da'wati at-tammah was-salatil qa'imah, ati Muhammadan al-wasilatal fadilah wab'athu maqaman mahmudan alladhi wa'adtah, hullat lahu syafa'ati yaumil qiyamah. Orang yang baca doa ini, dia akan dapat syafaatku pada hari kiamat. Kapan doa ini dibaca? Setelah azan langsung? Setelah mendengar muadzin atau ketika mendengar muadzin ada 3 amalan. Yang pertama, mendengarkan azan, menjawab apa yang dikatakan muadzin. Yang kedua, sholawat buat Nabi setelah azan. Tidak doa langsung, tapi sholawat dulu, baru setelah itu berdoa. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Idza sami'tumul muadzina faqulu mithla ma yaqul, thumma sallu alayya. Thumma sallallahu liyal wasilah." Setelah itu baru minta wasilah buat Rasul sallallahu alaihi wasallam. Jadi setelah azan kita bersolawat buat Nabi alaihi salatu wassalam. Yang ketiga, ketika masuk masjid dan keluar dari masjid. Idza dakhala ahadukumul masjid falyusallim 'alan nabi. Kalau kalian masuk masjid, salawat buat Nabi alaihi salatu wassalam. Dan berkata, Allahumma ftahli abwaaba rahmatik. Kalau keluar, salawat buat Nabi dan membaca, Allahumma inni as'aluka min fadli. Maka antum masuk masjid, ingat nih, Rasul sallallahu alaihi wasallam yang memiliki peran besar sehingga aku bisa ke masjid, bisa ke rumah Allah atas perjuangan Rasul sallallahu alaihi wasallam dan taufik dari Allah jalla jalla. Yang keempat, akhir qunut. Kita ini qunut ketika salat witir, disunahkan untuk membaca salawat buat Rasul sallallahu alaihi wasallam. Yang kelima, ketika khutbah Jumat, diperintahkan untuk salawat kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kemudian pada hari dan malam Jumat, 24 jam. Hari dan malam Jumat. Khususkan antum waktu. Antum bisa mengkhususkan waktu datang kajian, bisa. Antum bisa mengkhususkan waktu datang ke tempat kerja. Hari Jumat khususkan waktu bersolawat buat Rasulullah SAW. Baca salat Al-Kahfi. Dan baca berapa kali terserah. Tapi yang banyak buat Rasul SAW. Kemudian yang ketujuh, ketika di Safa dan Marwah. Safa dan Marwah itu tempat mustajab. Orang diperintahkan berdoa di sana. Jangan lupa bersalat buat Rasul SAW sebagaimana dalam hadis riwayat Baihaqi. Saya nggak akan bacakan hadisnya jemaah karena saya dikejar waktu. Yang kedelapan, ketika sholat Id. Nih sholat Id banyak kita yang lupa. Kita diperintahkan untuk baca salawat. Kapan? Di antara takbir itu. Dalam riwayat Al-Baihaqi dan disahihkan oleh Albani rahimahullahu ta'ala, bahwa ketika Abdullah bin Mas'ud ditanya tentang apa yang dibaca di antara takbir itu, beliau mengatakan tabda fatukabbir takbiratan taftatih biha shalah. Kau takbiratul ihram wa tahmad rabbak, kau di situ bertahmid kepada Allah, wa tusalli 'alan nabi sallallahu alaihi wasallam, dan bersalawat buat Nabi. Jadi takbiratul ihram Allahu Akbar, kita memuji Allah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, kemudian kita bersalawat buat Rasul sallallahu alaihi wasallam. Banyak di antara kita yang ketika salat Id lupa dengan salawat buat Rasul sallallahu alaihi wasallam. Yang ke-9, ketika salat jenazah, ingat tuh kita bersalawat di takbir yang ke-2. Yang ke-10, ketika masuk Masjid Nabawi, Masjid Nabi kita SAW, sebagaimana dilakukan Abdullah bin Umar bin Khattab. Yang ke-11, ketika melewatin makam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang ke-12, ketika ada masalah.
ketika ditimpa problematika, ketika gundah gulana, ketika galau hidupnya, salawat buat Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ini diambil dari hadis Ubay bin Ka'ab. Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Idzan tukfa hammak wa yughfar laka dzambuk." Kalau engkau banyak salawat kepadaku, diampuni dosa-dosamu dan kegalauan dari jiwamu akan dihilangkan. Yang ke-13, ketika disebutkan nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi pernah naik mimbar, lalu beliau mengatakan amin, amin, amin. Ternyata Nabi mendengar doa Jibril. Jibril mendoakan di antara salah satu amin. Syaqiyun abdun aw raghima anfu mri'in dzukirta 'indah falam yusalli alaihi faqultu amin. Celaka orang yang mendengar namamu disebutkan lalu dia tidak berselawat kepadamu. Nabi mengaminkan doa Jibril. Maka para jemaah, hati-hati, antum nulis tulisan Muhammad terus SAW sallallahu alaihi wasallam. Antum nggak bersolawat ya. Jangan dikatakan SAW itu solawat buat Rasulullah. Tidak. Orang akan membaca SAW dan antum menulis juga SAW. Solawat itu sallallahu alaihi wasallam. Hati-hati, sampai dikatakan oleh seorang saya cerita, orang yang pertama membuat singkatan sallallahu alaihi wasallam jadi solam, itu dikatakan lumpuh tangan. Orang jadi nggak solawat, dia tulis SAW aja, selesai. Seakan-akan dia bersolawat. Tidak. Syaqi, celaka, kata Rasul SAW. Kemudian yang ke-14, ketika di majelis. Antum kalau punya rapat, punya pertemuan, jangan lupa baca salawat. Majalasa qaumun majlisan thumma lam yadhkuru fihi rabbahum. Tidaklah orang yang kumpul di satu majelis kemudian di tempat itu tidak mengingat Allah. Walam yusallu ala nabiyihim, dan mereka tidak bersalawat buat nabinya sallallahu alaihi wasallam, illa kana tiratan alaihim yaumil qiyamah, akan jadi bencana buat dia pada hari kiamat nanti. Hati-hati kita punya tempat-tempat majelis itu, maka baca. Yang ke-15, ketika berdoa. Doa itu jangan lupa baca salawat, jangan langsungan antum doanya. Kapan baca salatnya? Awal doa, pertengahan doa, akhir doa. Itu yang paling sempurna. Sebagaimana disebutkan oleh Syekh Bakar Abu Zaid. Yang pertengahan, awal, dan akhir. Kemudian yang paling sedikit akhir doang dia salat, atau awal saja dia bersalawat buat Rasulullah SAW. Bacalah doa, karena doa kita itu tergantung. Sebagaimana dalam hadis Umar bin Khattab, tanpa salawat yang kita bacakan. Yang ke-16. Ketika pagi dan sore hari. Kata Rasulullah SAW, man shalla alayya hina yusbih ashran wa hina yumsi ashran adrakathu syafa'ati yaumal qiyamah. Barang siapa yang di pagi hari bersalawat kepada aku 10 kali, kemudian di akhir hari 10 kali, dia akan mendapatkan syafaatku pada hari kiamat. Para jamaah, jadi salawat itu bukan harus kumpul-kumpul. Antum di rumah, pagi hari mau berangkat kerja, Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid, wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. 10 kali kita baca sebelum berangkat kerja, sore hari pulang kerja, ingat terus, dapat syafaat. Karena itu tanda cinta kita kepada Rasul SAW. Yang ke-17, ketika memperingatkan orang, ketika menyampaikan ilmu kepada manusia. Sebagaimana hal ini disebutkan oleh Umar bin Abdul Aziz, bahwa mereka diperintahkan untuk berselawat ketika menyampaikan ilmu kepada manusia. Yang ke-18, salawat dan salam buat Rasul SAW dibacakan dimanapun kita berada dan pada waktu apapun. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, la taj'alu buyutakum qubura. Jangan kalian jadikan rumah kalian itu kuburan. Wa sallu alayya fa inna salatukum tablughuni haitsu ma kuntum. Dan kalian banyak bersalat kepadaku, sesungguhnya salawat kalian itu akan disampaikan kepada aku dimanapun kalian berada. Di bis, ibu-ibu sambil masak, sambil goreng. Seorang penjaga, tentara, polisi di jalan, dia sambil menjaga sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim alaihi.